杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sama seperti yang dilakukan Tu Feng dan Yu Xian hari itu, segera setelah mereka mendapatkan obat mujarab, kedua prajurit darah menemukan bahwa obat mujarab yang dikeluarkan Yang Ke hanyalah obat mujarab kelas atas tingkat bumi. Meskipun itu adalah obat mujarab penyembuh, obat mujarab tersebut berasal dari nilai yang terlalu rendah. Jadi apa fungsinya? Memikirkan hal itu, mereka sangat bingung dalam hatinya, tapi tidak mengungkapkannya di wajah mereka. Waktunya hampir habis, kalian harus cepat mengambil obat mujarab untuk menyempurnakan efeknya, karena akan ada pertunjukan besar untuk Anda malam ini. Mata Yang Ke dalam, dan seringnya seperti pisau muncul di sudut mulutnya. Saya ingin melihat siapa orang itu, jadi mau tidak mau saya ingin menyerang terlebih dahulu. Ya, mereka berdua mengangguk, mengetahui bahwa tidak akan ada kedamaian malam ini dan mereka tidak berani menunda. Tepat ketika mereka hendak meminum ramuan itu, Yang Ke tiba-tiba menjadi dingin, menoleh dan melihat keluar, dan berkata sambil tersenyum, "Ini belum malam, mengapa ada orang di sini yang membuat masalah?" Mendengar itu, Goyi dan Ying Qiu tertegun sejenak. Kemudian mereka menyadari apa yang mereka lakukan dan segera melepaskan kesadaran mereka. Benar saja, mereka memperhatikan banyak orang berkumpul di luar rumah, yang membuat mereka berdua kesal sekaligus terkejut secara bersamaan. Karena Yang Ke menyadarinya lebih cepat dari mereka, bahkan lokasi di mana mereka bertiga berada bisa dianggap sebagai ruangan yang relatif dalam di dalam rumah, dan sekitar 1000 kaki dari pintu masuk utama, sehingga gangguan di luar tidak dapat ditularkan ke ruang ini sama sekali. Tapi baik Goyi maupun Ying Qiu tidak tahu bagaimana Yang Ke menyadarinya. Meskipun tidak banyak orang yang datang dan kekuatan mereka tidak terlalu bagus, tapi setidaknya ada beberapa yang berada di alam kenaikan abadi. Kedua bawahan akan pergi dan menyuruh mereka pergi dulu. Goyi menawarkan diri. "Tidak sibuk." Yang Ke menurutkan kening. "Qiu Yimeng ada di sana." Sebelum dia selesai berbicara, suara wanita tertua dari keluarga Qiu terdengar di luar rumah. "Yang Ke, seseorang sedang mencari Anda." Yang Ke dan kedua prajurit darah saling memandang dengan ekspresi ragu. Setelah membuka pintu, mereka melihat Qiu Yimeng berdiri di luar pintu sambil tersenyum. Dengan penampilannya yang luar biasa, dan dia anggun, sehingga mata kedua pelayan darah itu berbinar ketika mereka melihatnya, dan mereka diam-diam memuji Yang Ke. Meskipun berada di kerugian seperti itu, dia masih bisa mendapatkan bantuan dari wanita cantik seperti itu. "Siapa?" Yang Ke bertanya dengan cemberut. Qiu Yimeng perlahan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, dia anak muda. Saya pikir dia datang untuk mencari perlindungan dengan Anda, tapi sikapnya agak aneh. Apakah Anda ingin pergi dan melihat?" "Anda bahkan tidak bisa mengetahui penampilannya." Yang Ke sedikit terkejut. "Jika dia tidak mengatakannya sendiri, bagaimana saya bisa tahu?" Qiu Yimeng memutar matanya ke arahnya. "Apakah dia pria gemuk?" Yang Ke tiba-tiba teringat pada Dong Qinghan. Tapi dia jelas mengirim pesan ke Dong Qinghan 2 hari lalu, memintanya untuk tidak muncul hari ini. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah sembrono. "Dia tidak gemuk. Anda harus pergi dan melihatnya." Yang Ke mengangguk, kemudian Goyi dan Ying Qiu hendak mengikuti, tetapi dihentikan oleh Yang Ke. "Kalian harus menyembuhkan luka kalian dulu dengan cepat, jadi tidak perlu mengikuti saya." "Tapi..." Goyi merasa sedikit lega.
Kekuatan mereka tidak dapat membantu saya, kata Yang Ke sambil berjalan keluar. Namun di belakang ekspresi Goyi dan Ying Jiu sedikit berubah karena kata-kata Yang Ke terdengar biasa saja, tetapi setelah dipertimbangkan dengan cermat, kata-kata itu mengandung beberapa informasi yang luar biasa, bahwa tuan muda ini sepertinya tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki orang-orang di luar. Tapi bagaimana dia tahu? Dia hanya berada di alam Yuan sejati tingkat ke-8 dan belum mencapai alam gerakan abadi. Jadi seharusnya dia belum mengembangkan kesadaran spiritualnya, dan dengan persepsinya sendiri mustahil untuk mendeteksinya terlalu detail. Terlebih lagi, meskipun dia tahu kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang di luar itu, mengapa dia masih mengatakan bahwa orang-orang itu tidak dapat melakukan apapun padanya? Jadi kepercayaan diri yang tidak dapat dijelaskan inilah yang mengejutkan Goyi dan Ying Jiu. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa ada beberapa master alam kenaikan abadi di luar sana. Memikirkan hal ini, keduanya saling memandang, sehingga Goyi dan Ying Jiu sama-sama melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Berjalan keluar bersama Qiu Yimeng dengan senyuman di bibirnya. Dia memandang ke arah Yang Ke dan berkata, "Sepertinya Anda tidak terburu-buru sama sekali. Apa yang membuat Anda cemas?" Yang Ke menoleh padanya. "Anda masih berpura-pura bodoh dengan saya." Qiu Yimeng menggigit giginya dengan ringan, meraih lengan baju Yang Ke, berhenti berjalan dan berkata dengan marah, "Sekarang semuanya sudah seperti ini. Anda harus mengikuti saya, dan apakah Anda sudah menjelaskannya?" "Jelaskan dengan jelas. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Yang Ke merutkan kening. "Berapa banyak koneksi dan kekuatan yang Anda miliki? Jika tidak, bagaimana Anda akan melewati kesulitan malam ini?" Qiu Yimeng bertanya tanpa daya karena dia tahu bahwa jika dia tidak menanyakan hal ini, Yang Ke akan menyerah begitu saja padanya. Jadi dia berbicara dengan nada yang jauh lebih lembut. "Sekarang saya dapat dianggap sebagai sekutu Anda, meskipun saya tidak mewakili keluarga Qiu dan meskipun bantuan yang saya berikan tidak banyak. Saya telah mencapai level ini. Mengapa Anda terus berbohong kepada saya? Mungkinkah saya tidak layak untuk persahabatan dengan sejati Anda?" "Persahabatan yang tulus?" Yang Ke tersenyum aneh, memandang Qiu Yimeng dari atas ke bawah, dengan sedikit nafsu perlahan mengalir dari matanya. "Bagaimana Anda ingin memiliki persahabatan sejati dengan saya?" Melihat agresi di matanya dan mendengar makna tersembunyi dari kata-katanya, wajah Qiu Yimeng memerah, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri. "Bukankah baik menjadi orang kepercayaan Anda? Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, maka Anda bisa memberitahu saya, dan saya bisa mengobrol dari hati ke hati dengan Anda." "Tidak perlu, saya hanya berbicara tentang cinta dengan wanita. Mengobrol terlalu dangkal dan tidak cocok untuk saya." Yang Ke menggelengkan kepalanya dengan serius. "Sepertinya Anda tidak memiliki kata-kata serius untuk diucapkan saat menghadapi saya. Apakah saya sangat mengganggu Anda?" Qiu Yimeng merasa getir, dadanya naik turun dan dia mengurutkan bibirnya dan berkata, "Meskipun Anda sangat luar biasa, Anda adalah orang terbaik yang pernah saya temui sejauh ini. Pemuda paling kuat yang pernah kulihat. Tapi saya tidak ingin iri pada seseorang seperti Ratu Memikat. Saya tahu saya bukan tandingannya. Bukannya Anda membuat saya kesal, tapi Anda terlalu cerdik. Jadi saya harus berhati-hati saat bersama Anda." Yang Ke meliriknya dengan dingin. Qiu Yimeng terkejut, mengedipkan bulu matanya yang panjang beberapa kali dan tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa. "Ternyata saya bisa memberikan tekanan pada Anda. Saya selalu berpikir bahwa hanya sayalah yang berada di bawah tekanan. Anda terlalu meremehkan diri Anda sendiri." Jawab Yang Ke perlahan. "Saya tidak tahu kenapa, tapi suasana hati saya tiba-tiba membaik." Qiu Yimeng tersenyum manis, seolah dia merasa bisa membuat Yang Ke berhati-hati dalam segala hal, yang juga merupakan hal yang membahagiakan.
Saya tidak akan memberitahu Anda banyak hal lagi. Sedangkan untuk malam ini, tunggu dan lihat saja. Yang Ke menyeringnya dan tersenyum percaya diri. Anda memang punya rencana. Yu Yimeng mendengus. Itu membuat saya mengkhawatirkan Anda. Mengetahui bahwa dia mengucapkan kata-kata murahan untuk mendapatkan bantuannya, Yang Ke tidak banyak mengungkapkan dan berjalan keluar. Pada saat ini, Hua Xincheng muncul seperti hantu entah dari mana, melambaikan kipas lipat di tangannya, berpura-pura ramah tamah, mengikuti mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Mengapa saya mendengar ada gerakan di luar? Telinga Anda sangat bagus juga. Yu Yimeng melototinya. Hua Xincheng terkekeh dan berkata, saya paling suka menonton kegembiraan, terutama kegembiraan musuh saya. Katakan pada saya, apakah ada seseorang di sini yang menimbulkan masalah bagi Yang Ke? Sepertinya dia tidak mencari masalah. Ekspresi Yu Yimeng menjadi serius ketika dia berbicara tentang bisnis. Sikap pria itu sangat aneh, seolah-olah dia sedang mencari perlindungan, tetapi dia sepertinya tidak datang untuk mencari perlindungan. Di sana ada banyak sekali orang kuat yang menemaninya. Dia juga membawa banyak kotak besar. Idiot! Hua Xincheng membuka mulutnya dan mengutuk. Matanya melebar dan dia menatap Yang Ke dengan kaget. Anda terlihat seperti ini. Ada orang yang ingin berlindung bersama Anda. Apakah Anda buta atau putus asa? Diam! Yu Yimeng memarahinya. Hua Xincheng tampak sedikit takut pada Nona Qiu, jadi dia segera menggoyangkan kipas lipatnya dan tetap diam. Berhati-hatilah dan jangan tertipu oleh tipuan orang lain. Yu Yimeng memperingatkan Yang Ke lagi. Saya tidak ingin apakah Anda akan terbunuh. Jelas Yu Yimeng sama saja dengan meninggalkan keluarga Qiu untuk membentuk aliansi dengan Yang Ke. Jika Yang Ke benar-benar dihancurkan dengan sedikit tipuan, itu akan membuktikan bahwa penglihatannya terlalu sedikit. Di luar pintu, seorang pria muda mengenakan gaun hitam dengan sosok agung. Berdiri di sana dengan tangan di punggung. Di belakangnya setidaknya ada 20 prajurit berbaris. 4 di antaranya berada di alam kenaikan abadi, tetapi yang terkuat di antara orang itu hanya berada di tingkat keempat dari alam kenaikan abadi. Meskipun dia tidak terlalu buruk di alam kenaikan abadi tingkat keempat dan mereka dari keluarga kelas 1, tapi latar belakangnya masih membuatnya tampak sedikit miskin. Yang lebih memperhatikan adalah kotak besar berwarna merah terang yang dibawa oleh sekelompok orang ini. Entah apa yang ada di dalam kotak itu, ada yang sangat ringan dan ada yang sangat berat. Dan bahkan ada aroma obat yang samar-samar mengalir di udara. Dan ada 4 kotak merah terang yang dijajarkan dan disisihkan. Namun mata pemuda itu sangat tegas dan ekspresinya sangat tenang. Sekarang lebih dari 20 orang berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Semuanya diam dan memandang rumah Yang Ke dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, Yang Ke dan Hua Xincheng dan Yu Yimeng keluar dari dalam rumah. Namun pemuda itu menyipitkan matanya saat menatap Hua Xincheng dan Yang Ke. Ekspresinya sedikit bingung karena dia tidak tahu yang mana Yang Ke. Adapun Yang Ke, dia juga penuh dengan keraguan. Dia awalnya mengira Dong Qinghan yang ada di sini, tetapi sekarang dia melihat bahwa bukan itu dia dan orang ini. Dia tidak mengenalnya sama sekali. Jelas tidak masuk akal jika orang yang tidak Anda kenal datang mencari perlindungan bersamanya. Namun, dalam perebutan hak waris, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa peluang mereka untuk memenangkan perebutan hak waris hampir nol, dan mereka akan menghadapi kesulitan pertama. Setelah malam tiba hari ini, tapi pada saat ini tujuan kelompok orang ini agak menarik, karena jika mereka tidak datang ke sini untuk berlindung, mereka juga membawa begitu banyak kotak berwarna merah terang yang jelas berisi beberapa perbekalan. Sambil menggelengkan kepalanya secara diam-diam, Yang Ke tidak begitu mengerti.
Tapi karena Qiu Yimeng memintanya untuk berhati-hati, jadi bagaimana Yang Ke bisa begitu ceroboh? Namun sebelum dia sempat bertanya, Huo Xingcheng membuka kipas lipat dengan kuas, menggoyangkannya sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Anda murid dari keluarga mana? Begitu dia membuka mulut untuk berbicara, pemuda itu segera mengalihkan pandangannya, melihat keceriaan Huo Xingcheng. Dia tidak bisa menahan cemberut dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya. Dan dia berkata, "Apakah Anda adalah Tuan Muda Ke?" Jelas dengan penampilan Huo Xingcheng membuatnya sangat kecewa. Jadi nadanya tentu saja tidak terlalu sopan. Mendengar pertanyaannya, Huo Xingcheng tertawa aneh. "Sekali melihat kebodohan Anda, saya tahu bahwa informasi tidak terlalu tepat. Apakah Anda ingin saya memberi Anda nasihat?" Saat dia mengatakan itu, tanpa menunggu pihak lain menjawab, dia berkata pada diri sendiri, "Setelah malam ini, pemilik tempat ini akan berubah. Dasar bodoh, Anda harus berbolak-balik dari manapun Anda berasal, dan harus terbuka mata Anda. Saat mencari perlindungan dengan orang lain, ada 8 tuan muda di keluarga Yang, dan itu bukan pilihan yang baik untuk Anda. Tapi Anda memilih tempat ini yang sungguh tidak memiliki harapan." Di depan rumah Yang Ke, Huo Xingcheng sombong dengan sikap buruk dan pembicaraan berlebihan. Yang Ke tidak hanya mengerutkan kening, tetapi pemuda di seberangnya juga terlihat tidak senang, sehingga dia tidak bisa menahan dengusan. Huo Xingcheng terkekeh dan hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi Yang Ke meraih pakaiannya dan membuangnya. Segera, sebuah layang-layang yang indah terbalik di udara, dan Huo Xingcheng mendarat dengan anggun di tanah. Dia mencubit hidungnya dan tidak berani mengeluh, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Melihat pemandangan ini, pemuda itu mau tidak mau mengarahkan pandangannya ke Yang Ke, dan para prajurit yang berdiri di belakangnya juga mulai berbisik, "Sayalah orang yang Anda cari." Yang Ke memandang pengunjung itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Pemuda itu tidak bisa membantu, tetapi terlihat sedikit muram. Tetapi masih ada sedikit arogansi, dan tanpa hambatan di matanya, dia memandang Yang Ke dengan provokatif, tanpa bergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya telah melihat Tuan Muda Ke." "Siapa Anda?" Yang Ke juga menganggapnya menarik. Pantas saja Qiu Yimeng mengatakan sikap orang ini agak aneh. Ternyata orang ini memang sangat bermasalah. Formasinya tampak seperti dia ada di sini untuk membentuk aliansi dengannya. Dia membawa banyak prajurit dan 4 kotak perbekalan, tapi ekspresinya jelas agak enggan, seolah-olah dia sedang dipaksa, dan Yang Ke tidak dapat mengingat di mana dia melihat orang ini. "Tersenyumlah ke langit." Pemuda itu menjawab dengan suara berat. "Tersenyumlah ke langit?" Yang Ke mengerutkan kening, tiba-tiba menyadari nama belakangnya. Memikirkan sesuatu, dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Anda siapanya?" "Xiang Chu." Jelas Xiang Chu orang yang dia temui di Gunung Daifang beberapa bulan lalu, dan dia adalah putra tertua dari keluarga Xiang dan calon penerus keluarga Xiang. Pada saat itu, Xiang Chu dan Nanseng bekerja sama untuk memaksa Yang Ke, tetapi mereka tidak ingin pelayan darah keluarga Yang datang mencarinya di saat-saat terakhir. Tapi Yang Ke mencabut 20 elang emas untuk mengabarkan situasinya, yang memaksa 4 master batas abadi dari keluarga Xiang Nan masing-masing kehilangan 1 lengannya, dan Nanseng juga memotong 2 jarinya. Dan status kedua orang itu tidaklah rendah. Jadi Yang Ke tidak bisa membunuh mereka dengan gegabah. Jadi dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Namun sebelum mereka pergi, Yang Ke pernah memberitahu mereka dalam waktu 3 bulan dia akan melihat ketulusan mereka di Zhongdu. Tapi sekarang tampaknya Xiang Tianxiu pasti ada hubungannya dengan Xiang Chu. Jadi asal muasalnya prajurit serta pembekalan ini dapat dijelaskan. "Itu kakak tertua saya." Tianxiu menjawab dengan ringan.
Benar saja, Yang Ke mengangguk sedikit, menatap para prajurit dengan senyuman di wajahnya dan berkata, "Apakah ini ketulusan keluarga Siang Anda kepada saya?" "Iya, saya sangat puas." Namun Tian Xiao perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda tidak memiliki wajah sebesar itu. Semua orang di sini adalah ketulusan saya kepada keluarga Siang, dan keempat kotak ini adalah ketulusan dari keluarga Nan. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan. Meskipun orangnya sedikit lebih rendah, benda ini tetap berguna." Yang Ke terkekeh, dua keluarga bangsawan kelas 1 ini, yang satu menyediakan orang dan yang lainnya menyediakan perbekalan. Dan itu cukup bagus. Mereka mungkin juga takut berita tentang upaya mereka membunuh keturunan langsung keluarga yang akan menyebar. Itu sebabnya dia menelan amarahnya dan mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana. Maka Tian Xiao dipenuhi dengan rasa jijik dan dia berkata sambil mencibir di sudut mulutnya. Nada suaranya lebih keras dari langit. "Saya sedang tidak ingin mengganggu dendam antara Anda dan kakak tertua saya. Tapi jika Anda ingin saya membantu Anda berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan warisan, Anda harus menunjukkan kepada saya apa yang Anda mampu lakukan terlebih dahulu." "Anda ingin bertarung dengannya?" Ho Xingcheng tiba-tiba tertawa, menatap tajam ke arah Tian Xiao dengan tatapan tertarik di matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda kedua siang ini, bukannya saya tidak terlalu memikirkan Anda, tapi jika Anda melawan dia, itu bukanlah keputusan yang bijaksana." Yu Yimeng juga tersenyum manis di sampingnya, menatap langit dan tersenyum geli. Jelas keduanya telah bertarung dengan Yang Ke, tetapi ketika Yu Yimeng bertarung melawan Yang Ke, dia hanya berada di alam Yuan sejati tingkat ketiga. Pada saat itu, dia bertarung secara setara dengannya, dan bahkan sedikit melampauinya. Sekarang Yang Ke setelah mencapai alam Yuan sejati tingkat ke-8, meskipun Yu Yimeng telah berhasil maju ke alam gerakan abadi tingkat pertama, dia tidak berani menyombongkan diri bahwa dia bisa mengalahkan Yang Ke. Sedangkan bagi Ho Xingcheng, apa yang terjadi malam itu hanyalah mimpi buruk. Bagaimanapun dia juga anak dari 8 keluarga besar, dan dia adalah satu-satunya anak. Meskipun dia adalah seorang pesolek dan tidak melakukan pekerjaannya dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah seorang jenius yang telah mengambil harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan tidak lemah dalam hal kekuatan. Bahkan, dia juga membawa banyak harta rahasia dengan kualitas luar biasa. Namun dengan perbekalan seperti itu, dia masih ditangkap oleh Yang Ke dalam satu gerakan, bahkan tanpa sempat bereaksi, yang cukup untuk menunjukkan tirani Yang Ke. Namun Ho Xingcheng tidak berpikir, tuan muda kedua siang bisa memenangkan Yang Ke dalam hal kekuatan. Karena di antara generasi muda, hanya Liu Qing dari keluarga Liu yang memiliki secercah harapan untuk bisa memenangkan Yang Ke. Selain dia, tidak ada pemikiran kedua. Mendengar itu, Tian Xiao mengamati ekspresi Ho Xingcheng dan Yu Yimeng dan merasakan sedikit getaran di hatinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat betapa kuatnya kedua orang ini. Meskipun dia tidak mengenali siapa keduanya, mereka begitu kuat di usia yang begitu muda. Jadi mereka pasti berasal dari 8 keluarga besar. Meski kedua orang ini tidak banyak bicara, sikap dan nada bicara mereka cukup meyakinkan bahwa Yang Ke ini sangat kuat. Namun melihat Yang Ke lebih dekat, Tian Xiao diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa mengetahui kedalaman Yang Ke sama sekali. Tuan muda dari keluarga yang berdiri di sana, esensi sejatinya tenang. Dia sepertinya bertahan hingga ekstrim. Dan energinya juga penuh, tapi tidak ada tanda-tanda kebocoran sama sekali untuk mencapai tingkat pengekangan seperti itu. Entah dia sangat kuat atau ia menggunakan kekuatan harta rahasia untuk menipu orang lain. Namun Tian Xiao tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan yang sebenarnya atau hanya mengada-ngada.
Jika dia ingin mengetahui kekuatan aslinya, dia hanya bisa bertarung dengannya. Pada titik ini, Tian Xiao tidak punya jalan keluar dan meninggikan suaranya. Jika Anda hanya mengandalkan 2 pelayan darah untuk membuat kakak laki-laki saya sangat menderita, maka itu bukan apa-apa. Jika Anda ingin saya membantu Anda dengan tulus, cukup Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Wu Xingcheng tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan berjalan ke arah Qiu Yimeng dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Anak ini tidak dapat diselamatkan. Qiu Yimeng mengangguk dengan berat, menyatakan persetujuannya. Mendengar apa yang mereka katakan, Tian Xiao merasa sedikit marah. Bahkan 4 alam abadi di belakangnya memandang Wu Xingcheng dengan ekspresi tidak baik, seolah-olah mereka merasa bahwa dia seharusnya tidak terlalu meremehkan tuan muda keduanya. Mata Yang Ke berkedip dan dia mengurutkan kening. Sepertinya kakak laki-laki Anda tidak memberitahu Anda tentang situasi saat itu. Dari beberapa kata Tian Xiao, Yang Ke dengan cepat menyadari beberapa masalah. Tidak apa-apa jika kakak tertua Anda tidak memberitahu Anda. Bahkan sepupu Anda Nanseng juga tidak akan memberitahu Anda. Yang Ke tersenyum aneh dengan senyuman aneh yang mengungkapkan makna yang dalam. Bulu mata panjang Qiu Yimeng berkibar, mengingat rumor yang dia dengar sebelumnya, dan ketika dia melihat pria yang tersenyum ke langit, dia tidak bisa menahan ekspresi simpati. Ekspresi Tian Xiao tiba-tiba berubah dan dia mendengus dingin. Apa yang Anda dengar itu salah. Apa yang Anda lihat adalah keyakinan. Jika Anda ingin melawan saya, akan melawan. Jika tidak, saya akan pergi sekarang. Orang-orang ini akan tinggal dan didorong oleh Anda. Dan dendam Anda pada keluarga Xiang tidak akan pernah berakhir dengan satu kata pukulan pembantaian. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Ular tanpa kepala, apa yang saya ingin lakukan? Jelas tanpa tuan muda kedua Xiang, para pejuang ini mungkin tidak akan bisa memainkan peran besar. Sekilas mereka adalah sekelompok pejuang yang setia kepada Tian Xiao. Setelah mengatakan itu, Yang Ke mengambil beberapa langkah ke depan, mengulurkan tangannya ke arah Tian Xiao dengan tenang, dan melambai sedikit. Namun ekspresi menghina seperti itu membuat Tian Xiao merasa marah. Tapi dia hanya menarik nafas dalam-dalam untuk menghilangkan amarah di wajahnya dan kebencian di hatinya. Dalam sekejap, nafas seluruhnya menjadi tenang dan dia memandang Yang Ke dengan ekspresi tegas. Namun saat merasakan perubahan yang cepat ini, membuat mata Yang Ke berbinar saat melihatnya. Karena saat menghadapi musuh yang terpenting adalah menghindari sikap terburu-buru. Jadi ketika para pendekar bertarung di jalan buntu, mereka biasanya menggunakan kata-kata untuk merangsang lawan. Temperamen lawannya naik turun. Mungkin dengan cara ini akan ada kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh lawan. Karena hanya dengan bersikap tenang dan tenang, seorang pejuang dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, bahkan melakukan melebihi kemampuan normalnya dan bertarung melampaui batas. Sekarang Tian Xiao dapat menstabilkan pikirannya hanya dalam satu tarikan nafas. Dan konsentrasinya jelas luar biasa. Tuan muda kedua, hati-hati. Para prajurit dari keluarga Xiang dengan cepat mundur dan penguasa alam kenaikan abadi tingkat keempat bahkan memperingatkan dengan suara serius. Saya tahu. Tian Xiao menjawab dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya dan parang biru dengan bentuk liar tiba-tiba muncul di tangannya, dan itu merupakan harta rahasia surgawi. Dengan pedang di tangan, seluruh temperamen Tian Xiao tiba-tiba berubah dan dia menjadi sangat sombong. Matanya dipenuhi dengan ekspresi percaya diri yang kuat. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan tebasan pedangnya. Pada saat ini, tanpa mengatakan apapun atau mengungkapkan apapun, Tian Xiao tiba-tiba melambaikan harta rahasianya. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan pedang yang berketerbangan. Berkerumunan menjadi satu dan menyerang Yang Ke dengan ganas. Apakah ini termasuk serangan diam-diam?
Huo Xingcheng bertanya dengan kaget. Namun Qiu Yimeng terlalu malas untuk berbicara dengannya. Yang Ke sudah menyatakan niatnya untuk mengambil tindakan, jadi mengapa dia perlu berbicara omong kosong? Tapi Tian Xiu ini memang sejujur yang seperti yang dia katakan. Selain itu kekuatannya tidak rendah, dia berada di alam Yuan sejati tingkat ke-9. Jadi mata indah Qiu Yimeng menoleh dengan cepat, ingin melihat bagaimana Yang Ke akan menyelesaikan langkah ini. Meskipun dia tahu bahwa Yang Ke sangat kuat, tapi itu sudah lama sejak dia bertarung dengannya. Jadi Qiu Yimeng juga sangat tertarik dengannya. Beberapa jauh Yang Ke telah berkembang setelah sekian lama. Pada saat ini cahaya pedang datang seperti badai, tapi Yang Ke masih berdiri di tempat dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak berniat menyingkir. Kemudian satu tangannya terulur ke depan secara akurat. Pada saat cahaya pedang mendekatinya, energi sejati yang ganas melonjak keluar dari telapak tangan, dan cetakan tangan besar yang terlihat dengan mata telanjang saat bertemu dengan cahaya pedang. Tuar! Segera terjadi ledakan dan energi mengamuk, sehingga langit yang dipenuhi cahaya pedang dan jejak tangan besar bertabrakan dan menghilang tanpa jejak secara bersamaan. Dalam debu yang berterbangan, Tian Xiu mendekat dengan pedang tanpa menyadarinya. Sosoknya liar dan bola energi biru melonjak dari ujung pedangnya. Cahaya dingin berkedip-kedip mengejutkan hati dan pikiran, dan momentumnya itu seperti pelangi. Pada saat bola energi seukuran batu giling menyapu, itu mengandung energi kejam, ganas dan mematikan, serta mengandung kekuatan guntur dan kilat. Jelas serangan itu diberkati oleh kekuatan guntur dan kilat, sehingga kecepatan Tian Xiu sepertinya mencapai batasnya, meninggalkan serangkaian bayangan panjang di belakangnya selama serangan. Kilatan pedang petir, inilah jurus mematikan Tian Xiu yang tidak terkalahkan, karena seringkali lawannya akan dikalahkan oleh jurus ini, sehingga para prajurit dari keluarga Xiang memiliki senyuman tipis di wajah mereka. Mata mereka penuh antisipasi. Jelas mereka ingin melihat bagaimana Yang Ke akan terluka parah oleh gerakan ini. Di depan rumah Yang Ke, Huo Xingcheng sombong dengan sikap burung dan pembicaraan berlebihan. Yang Ke tidak hanya mengerutkan kening, tetapi pemuda di seberangnya juga. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.